Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Kementerian Agama 2025. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jobni Roha Dalimunte. Saya sebagai guru di Madrasah Negeri 2 Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara sebagai guru fikih. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Kementerian Agama 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 2421124452. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya di kelas 8 tentang ketentuan haji dengan metode pembelajaran problem based learning. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Bapak mengajak kalian dulu untuk semangat kita belajar di pagi hari ini untuk memulai pelajaran kita ya nak. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dahulu. Bapak tunjuk si Ihsan, anak maju ke depan memimpin doa. Seperti biasa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Rabbana ya, setelah anak-anak semuanya sudah berdoa, coba kita dulu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya nak. Kita yang lakukan ini lagu Indonesia Raya. Seluruhnya berdiri. Kita memakai suara yang sama. Dikeraskan suaranya ya nak. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
laki-laki sebelah situ. Dikondisikan karena cuaca, jadi setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, sebagian bapak membagi anak-anak. Itu pun kalau membentuk kelompok, kelompoknya seperti ini, ya nak? Oke. Bapak mau bertanya dulu, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini, nak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik semuanya. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak. Alhamdulillah kelas 8 ini rajin-rajin semuanya. Ya, itu yang paling utama karena kesehatan, kesempatan, kehadiran itu yang selalu harus kita syukuri kepada Allah karena kita masih bisa lagi mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak tadi sudah membagikan buku paket. Buku paket ini ya sudah Bapak bagi sama kalian sesuai dengan materi kita. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang ketentuan haji. Ketentuan haji coba dibuka. Sudah ketentuan haji halaman 117. Sudah semua anak Bapak? 117 tentang ketentuan haji. Selanjutnya Bapak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau ingin menyampaikan ya pelajaran kita yang minggu lalu ini disebut persepsi, bahwasanya kita belajar minggu lalu tentang indahnya berbagi. Masih ingat ya nak? Pelajaran kita minggu lalu indahnya berbagi dengan sesama. Yang pertama yang Bapak jelaskan minggu lalu yaitu tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Yang sama-sama artinya ini adalah sama-sama memberi. Tapi dalam arti sesungguhnya sedekah itu adalah pemberian kepada orang yang membutuhkan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain sedekah, apalagi yang Bapak jelaskan minggu lalu, hibah. Ya, hibah itu adalah pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang selagi dia masih hidup. Ya, misalnya hibah barang, hibah tanah, hibah mobil, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir tentang hadiah. Kalau hadiah ini juga pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang dengan maksud memuliakan hati seseorang. Ya nak? Pemberian hadiah itu biasanya tepat misalnya pada waktu seseorang yang mau kita beri hadiah itu mengadakan pesta ulang tahun, perkawinan, atau pesta yang lain, atau juga karena anak itu tadi mendapatkan juara, kan? Diberilah dia hadiah, atau tadi seseorang karena memenangkan perlombaan, atau karena membanggakan kedua orang tuanya sehingga dia bisa diberi hadiah. Jadi itulah pelajaran kita yang minggu lalu. Sekarang kita buka lagi pelajaran kita. Udah Bapak suruh tadi membuka halaman 111 bukunya tentang ketentuan haji. Ya, ketentuan haji. Kita literasi dulu ya nak. Coba dibaca buku tentang haji. Bapak kasih literasi untuk membaca dalam hati masing-masing. Perhatikan bacaannya, ya, literasinya. Ketentuan haji.
dipahami? Sebelum kalian mengerti, Bapak jelaskan sedikit dengan ceramah Bapak menyampaikan isi daripada materi kita pada pagi hari ini tentang ketentuan haji. Haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Apa bunyi rukun Islam yang kelima? Melaksanakan haji bagi ya, mantap anak-anak Bapak ini. Kemudian haji adalah, kita masuk di bab pengertian haji. Pengertian haji adalah, haji menurut bahasa adalah sengaja atau menyengaja. Sengaja dalam arti berarti kita memang betul-betul niat sengaja untuk melaksanakan ibadah. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah semata-mata ingin melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi paham anak-anak Bapak? Ya. Sebagai umat Islam, kita harus mengerti apa itu arti haji. Haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji yang sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Ya. Kemudian hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain. Tahu arti fardu ain, nak? Ya. Ini sudah kita pelajari, semuanya sudah tahu fardu ain adalah wajib bagi setiap muslim. Itu fardu ain. Tetapi untuk kategori pelaksanaan ibadah haji, dia wajib tapi bagi yang mampu, yaitu sekali dalam seumur hidup. Ya, itulah hukum pelaksanaan ibadah haji, wajib sekali dalam seumur hidup. Selanjutnya, di sini Bapak juga akan menjelaskan rukun haji. Ya, tadi Bapak jelaskan tentang hukum pelaksanaan ibadah haji. Hukum ini juga sudah jelas berdasarkan dalil Al-Quran yang terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Sudah jelas bunyi ayatnya. Nah, tadi sudah diteraskan, sudah Bapak suruh baca, kemudian bacaannya dipahami. Selanjutnya yang mau kita jelaskan yaitu syarat wajib sahnya haji. Ya. Adapun syarat-syarat di sini adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka seseorang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Adapun syarat-syarat yang pertama di situ adalah Islam. Yang kedua, selanjutnya, istiqomah atau mampu untuk melaksanakan. Ya, Bapak bahas dulu yang tentang syarat yang wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Pertama tadi Islam. Berarti orang yang beragama Islam syarat utama untuk melaksanakan ibadah haji adalah beragama Islam. Ya. Yang kedua tadi apa, nak? Balik. Ya, orang yang sudah balik ini juga sudah bisa memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan kalau dia masih anak-anak, berarti dia belum dianggap untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun dia masih sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Tapi nanti ketika dia sudah balik, maka dia melaksanakan ibadah haji kembali.
Selanjutnya setelah balik apa lagi nak? Sehat. Ya, berakal sehat. Berarti orang yang melaksanakan ibadah haji syaratnya adalah harus berakal sehat. Berarti orang gila tidak boleh melaksanakan haji. Selanjutnya apa tadi? Merdeka. Kita sudah merdeka? Sudah. Ya, karena kita sudah merdeka berarti kita juga sudah memenuhi syarat sahnya untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya apa tadi nak? Istitoah. Istitoah ini adalah mampu dari segi pelaksanaan, baik tadi fisik maupun materi. Fisik adalah badan, berarti badan kita sudah kategori mampu, yaitu sehat jasmani. Sehat jasmani berarti badan kita sedang tidak sakit. Kemudian sedang kita tidak terbaring dan lain-lain, sehingga menyebabkan kita mampu, kesehatan kita pun harus mampu. Kemudian dari segi ekonomi atau materi atau duit, ya nak, kalau sudah mampu duitnya, sehat badannya, berarti sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya rukun haji. Lihat anakku, literasi kita tadi tentang pelaksanaan ibadah haji. Rukun haji adalah amalan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jika salah satu rukun ditinggalkan dalam pelaksanaan ibadah haji, maka ibadah hajinya tidak sah. Maka ibadah hajinya tidak sah. Ya, berarti tidak boleh ada yang tertinggal dalam satu rukun. Adapun pelaksanaan ibadah haji, rukun yang pertama adalah ihram. Tahu itu ihram? Ya. Ihram adalah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Ya. Awal kita untuk melaksanakan ibadah haji diawalilah dengan ihram, dengan memakai pakaian ihram. Selanjutnya yang kedua, wukuf di padang Arafah. Berarti setelah kita berihram, rukun yang selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari inilah semua jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Setelah wukuf di padang Arafah, apalagi rukun yang selanjutnya? Tawaf. Tawaf artinya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang diawali dengan dari Hajarul Aswad dan diakhiri dengan berarti coba ya anak, perhatikan, anak-anak bapak seluruhnya memperhatikan video kita tentang pelaksanaan ibadah haji. Menyimak ya nak, mendengarkan video tentang pelaksanaan ibadah haji.
berdoa berarti dia harus mampu melaksanakan ibadah haji. Ya, rukun yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, dimulai dari Hajarul Aswad dan diakhiri dengan Hajarul Aswad. Selanjutnya, apa rukun haji yang selanjutnya? Yaitu sa'i. Apa arti sa'i? Berada sebanyak 7 kali. Apabila tidak melaksanakan sa'i, berarti hajinya tidak sah. Selanjutnya, apalagi rukun yang selanjutnya? Tahallul artinya adalah menghalalkan segala apa tadi yang dilarang, mulai dari ihram sampai sa'i, ya. Disinilah tadi dihalalkan, atau namanya dengan mencukur atau menggunting 3 helai rambut sekurang-kurangnya. Ya, mencukur atau memotong atau menggunting bulu atau rambut yang lainnya dengan 3 helai atau 3 yang sedikitnya. Paham? Iya. Tahallul ini adalah merupakan daripada salam atau penutupan daripada ihram, daripada mulai ihram, ya, dan diakhirilah tadi dengan tahallul atau dia disebut dengan salam. Seperti sholat, kalau sholat kita awali dengan niat, maka diakhiri dengan salam. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah haji, diawali dari ihram dan diakhiri dengan tahallul, penutup salam. Kemudian apa yang rukun selanjutnya? Tertib. Kenapa tertib, Pak? Karena tertib ini adalah bagian dari pelaksanaan ibadah haji yang tidak boleh dikelang-kelang atau didahulukan, harus dengan berurutan. Ya. Sampai di sini ini dulu yang Bapak sampaikan masalah materi syarat sah haji, pelaksanaan ibadah haji, rukun haji. Ya nak, jadi kita lanjut nanti dulu untuk sudah anak-anak Bapak seluruhnya sudah Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kita mau pembahasan dulu. Sekarang kita mau melaksanakan dulu pembelajaran tentang soal yang akan Bapak bagikan kepada kalian, kemudian kalian bersama-sama mendiskusikan jawabannya. Berkelompok seluruhnya menjawab dari soal-soal yang Bapak berikan. Kerjakan. Ya, sudah bisa dikerjakan. Kelompok 2 sudah bisa dikerjakan. Kelompok juga sudah
kelompok 3 juga sudah bisa dikerjakan ya nak. Ya. Ya, dikerjakan tadi soal yang pertama itu. Jelaskan pengertian syarat, rukun, wajib dan sunnah haji. Ya, seluruh kelompok akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 yang sudah Bapak berikan tadi. Ya, yang pertama kan soalnya jelaskan pengertian syarat, rukun, wajib dan sunnah haji. Kemudian semua kelompok juga menjawab soal yang nomor 2. Jelaskan hikmah ibadah haji. Soal yang ketiga, simpulkan perbedaan cara haji tamattu, ifrad dan qiran. Bapak beri waktunya selama 20 menit. Kerjakan tugasnya, kerjakan soal yang sudah diberikan. Oke anak-anak Bapak seluruhnya, Bapak tadi sudah memberikan waktu 20 menit dan sekarang sudah selesai. Ya, sekarang akan Bapak kumpulkan seluruh soal yang sudah dijawab oleh kelompok 1 sudah Bapak terima. Kemudian soal dari kelompok 2 jawabannya juga sudah Bapak terima. Sekarang yang kelompok 3. Ya, 3 satu saja yang mewakili. Oke, Pak sudah. Ya, Bapak bacakan di sini hasil kelompok daripada soal yang sudah tadi dijawab oleh masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semua jawaban anak Bapak ini sudah bagus, sudah bisa dipahami. Anak-anak Bapak berarti sudah mengerti bagaimana tadi penjelasan yang sudah Bapak berikan, bagaimana kalian tadi sudah melihat dari video, kemudian dari soal yang kalian jawab. Di sini Bapak bacakan. Adapun nilai tertinggi dari kelompok mendapatkan nilai 95 yaitu kelompok 2. Ya. Kemudian nilai yang kedua di sini yang tertinggi yaitu kelompok 2. Ya, anak-anak Bapak seluruhnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingatkan kembali bahwasanya materi kita tentang haji ini adalah haji termasuk dalam rukun Islam yang ke-5. Kemudian hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain yang dilaksanakan oleh umat Islam sekali dalam seumur hidup. Dan sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah. Selanjutnya, selain tadi kita sudah membahas rukun, syarat wajib haji, kemudian tadi Bapak sudah jelaskan arti daripada rukun-rukunnya. Sekarang masalah hikmah, ya nak. Adapun yang menjadi hikmah haji di sini adalah haji itu hikmahnya dapat kita ambil manfaatnya. Yang tujuannya adalah membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Di antara hikmah ibadah haji yang pertama adalah mengikhlaskan seluruh ibadah. Paham arti mengikhlaskan seluruh ibadah? Paham? Ya. Selanjutnya apa lagi nak? Mengikhlaskan. Kemudian mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga.
sudah? Dapat terbukanya wawasan, ya. Selanjutnya menyambut seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslim. Ya, ya, anak-anak Bapak seluruhnya, karena mata pelajaran Bapak hari ini sudah habis waktunya, Bapak akan menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kita pelajari hari ini bisa kalian amalkan dan akan menjadi ilmu bagi kalian untuk mencapai masa depan kalian dan akan menjadi amal ibadah buat kalian semua. Semoga pelajaran tentang ibadah haji ini kita dapat memahami, kita dapat tadi mengetahui bahwasanya apa-apa yang dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib kita imani, dan semoga kita tadi dengan kita mempelajari ibadah haji kita berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anak Bapak seluruhnya atas kesempatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengamalkan ilmu yang sudah Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Sudah bisa ditutup bukunya nak, karena pelajaran Bapak sudah berakhir pada hari ini. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang kelas 8 untuk sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak pamit keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi